Nggak cukup. Nggak bisa, Ustaz. Yang punya tenaga dalam diangkat sebentar. Coba dulu. Insya Allah muat. Truk lewat kan? Sini dikit, sini. Kiri. Kiri jauh bang, kiri jauh Mundur bang. lagi, mundur. Mundur lagi, bisa insya Allah. Oh ya, enggak bisa ya. Enggak bisa. Nah, cobalah mundur lagi. Kasih lurus. Kurang mundurnya ya. Kurang mundur. Aja tukang parkir. Coba. Kasih kamera. Ustaznya kasih kiri, kasih apa-apa. Oke. Kiri Ustaznya. Kiri. Kiri. Belum di sini kena nanti. Lurus. Apa? Lempang. Lurus. Lewat, terus lewat. Terus. Aman. Terus. Terus. Pas. Bos diam. Ini daerah mana ini? Sudah di luar Medan ya? Ya. Alhamdulillah. Kita lagi safar di mana ini? Daerah mana ini? Pagurawan. Mana? Pagurawang, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Medannya berat. Tadi saya begitu masuk, siapa tadi yang cerita sama saya di hotel? Terima kasih Gus Nur, saya yang di penjara. Dulu Gus Nur yang biayai waktu saya di penjara, GM. Oh sampean? Oh Masya Allah. Ada mic untuk beliau, mana? Ada mic. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Gus Nur yang selama saya di dalam penjara membantu saya untuk membayar uang sewa rumah, untuk makan anak istri saya. Semoga Ustadz Gus Nur ceramahnya lancar dan aman, disehatkan sekeluarga, panjang umurnya, mudah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pertama, sholat jenazah pakai ruku. Ada di rezim ini. Sholat jenazah itu kan harusnya nggak ada rukuknya. Nah di sini ada sholat jenazah pakai ruku. Ini sudah astagfirullahaladzim, dah nggak ada akal saya sudah. Dolim. Kalau saya jadi suaminya tak bunuh empat-empatnya itu, tak apa-apa masuk penjara. Kalau saya jadi suaminya tak bunuh empat-empatnya itu, nggak apa-apa di penjara. Bersama kita. Ternyata jauh ya lokasinya ya. Kalau dari bandara berapa ke sini? Dari bandara Kuala Namu. Oh, karena saya singgah-singgah kan. Jauh, Masya Allah. Apa namanya? Desa apa? Pakurawang. Bagurawang. Sudah itulah ya. Jadi ini di desa Pagurawang, Kabupaten Batubara, Kecamatan Bedanggeras. Terus mana? Medan. Provinsi Sumatera Utara. Berarti bukan Medan lagi ya? Oh, bukan Sumatera Utara ya? Masya Allah, jauh tadi lokasinya tadi. Tadi saya begitu masuk, siapa tadi yang cerita sama saya di hotel? Terima kasih Gus Nur, saya yang di penjara. Dulu Gus Nur yang biayai waktu saya di penjara, GM. Oh sampean? Oh Masya Allah.
Ada mic untuk beliau, mana? Ada mic. Coba. Alhamdulillah, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Narapidana gitu ya. Coba Ustadz agak maju, ceritakan kenapa kok di penjara, terus berapa tahun di penjara. Nah, coba pegang dua begini, agak maju. Nah, Assalamualaikum. agak apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhairi. Dan saya ceritakan waktu kejadian saya di penjara pada tahun 2019 bulan 2. Itu mengadakan di Tanah Lapang Merdeka acara Nadatul Ulama, pelantikan Nadatul Ulama. Dan situ ceramah ustadz yang bernama ustadznya Gus Muwafiq. Itulah ustadznya menyinggung masalah Islam, masalah Rasul kita. Terus saya hanya membilangkan bubar-bubar kawan-kawan. Terus saya dikeroyok sama oknum aparat kepolisian. Dan saya ditarik-tarik dari atas motor, dicampakkan ke mobil patroli itu. Kayak binatang lah saya dianggap mereka. Padahal tidak ada masalah apa-apa. Saya di penjara di lapas tebing tinggi. Di dalam penjara itu kami tidak boleh memijak masjid. Di situ sholat, situ makan, tidur duduk, sholat duduk. Pintunya hanya kecil segini tanpa lampu. Tidak boleh selama kami di dalam penjara itu memijak masjid. Entah apa kasus kami tidak tahu, hanya membilangkan bubar kawan-kawan aja. Karena ustadznya menyinggung Rasul-Rasul kita lah ceramahnya itu. Terus bilang bubar-bubar. Dan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Gus Nur yang selama saya di dalam penjara membantu saya untuk membayar uang sewa rumah, untuk makan anak istri saya. Semoga Ustadz Gus Nur ceramahnya lancar dan aman, disehatkan sekeluarga, panjang umurnya, mudah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sidang, pernah sempat di sidang? Sempat di sidang, tuntutan 3 tahun. Terus saya marahlah di persidangan itu. Awas kalian, orang-orang yang dijolimi, kalian kena ajab semua. Di persidangan itu saya ribut, mau dituntut 3 tahun itu Ustaz. Oh gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau testimoni? Yang di penjara berapa orang? Ada lagi yang mau cerita? Ayo ditonton negara ini, ayo ditonton. Ada? Oke, nggak usah. Kalau nggak mau, nggak berani, nggak usah. Ada? Lagi sholat. Oh, jadi intinya waktu itu Gus Muwafiq diundang ke sini. Tanah Lapang Merdeka. Tanah Lapang Merdeka tebing tinggi, ceramah. Terus ceramahnya gimana? Menghina Nabi gitu? Ya, bendera tauhid bukan bendera Rasul. Bendera tauhid bukan bendera Rasul. Terus? Banyak lah yang cerita. Banyak. Oh, intinya gitu. Nabi Muhammad nyolong jambu gitu, enggak? Nabi Muhammad kecilnya nggak pernah mandi gitu. Rembes. Terus kenapa? Terus teman-teman FPI, saya bilangkan inilah teman-teman yang di Pijaan Batu itu jauh ya dari situ, langsung polisi menyerang saya. Oke, intinya ginilah ya. Terus tiba-tiba terjadi insiden. Intinya teman-teman FPI ada berapa orang yang dipenjara? 12 orang dipenjara. Tapi satu saja tadi kita tarik kesimpulan, selama di penjara tidak boleh sholat, tidak boleh nginjak masjid. Apalagi tadi? Tidur di atas WC. Tidur di atas WC. Sholat di atas WC. Iya. Maksudnya? Ya duduk, ruangan dia situ semua, makan di situ semua. Oh, jadi di sel itu ada WC, makan, tidur, sholat di situ. Iya. Subhanallah.
Ini tidak jadi ceramah, saya ini bisa marah saya ini. Apa perlu kita banting aja meja ini ya? Zolim ya, tidak boleh sholat ya. Sholat boleh, cuman nggak di masjid, hanya di kamar yang jadi satu dengan di WC, di toilet sholat duduk. Kenapa nggak berdiri? Nggak bisa, kami sempit 1,5 lebar panjangnya. Berapa orang itu? Diisi berapa orang? Kami 6. Satu sel yang sempit itu diisi 6 orang. Ya. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu azab Allah ya. Kalau enggak ya kita tunggulah ya. Semua tanpa terkecuali. Jangan kalian anggap kalian benar di mata manusia. Jangan-jangan kalian hina-dina di mata Allah. Jangan kalian anggap menang di mata manusia, kalian menang di mata Allah. Jangan-jangan kalian menang di mata manusia, menang di mata penguasa. Jangan-jangan kalian hina-dina nista di hadapan Allah. Tunggu balasannya. 12 orang di dalam penjara yang sempit, diisi 6 orang, sekedar sholat berdiri aja nggak bisa, sholat jadi satu dengan WC, itu akan diakumulasi dan itu akan dijadikan azab yang besar, dihantamkan ke kalian semua, polisinya, ya, jangan-jangan Gus Muwafiknya juga sebagai sumbernya, ya, semua tanpa termasuk sistemnya. Bulkan Jabarian ini, tunggulah, sabar ya. Dan saya nggak tahu, memang admin saya bilang, Gus ini ada relawan di Sumatera Utara di penjara. Kasihan untuk biaya anak istrinya, ya udah ditransfer aja. Saya nggak nyangka ternyata beliau, masya Allah, takbir. Jadi ini kemarin kita bahas ini hadis Nabi sahih ya, ada 5 fase dalam kehidupan ini. Pertama an-nubuwah. Ini Ustadz Zulkifli Ali udah pakarnya ini. Ada zaman Nabi ya, Nabi Adam, Nabi Muhammad ya. Pada waktu itu, oke, saya percepat aja. Setelah selesai zaman Nabi dicabut sama Allah, zaman Nabi itu diganti zaman yang kedua, fase kedua. Apa? Khilafah. Ya, khalifah, khilafah. Makanya aneh kalau ada orang nggak mau khilafah, benci khilafah. Aneh, tapi justru malah mendukung K-pop, TikTok. Nah itu kan aneh. Profesor lagi, ulama lagi. Padahal khilafah itu ada dalilnya, khalifah ada dalilnya, ada syariatnya, ada tuntunannya. Itu ditolak. Sementara K-pop ada dalilnya enggak? Ada syariatnya enggak? Enggak ada, tapi malah generasi muda kita disuruh mengenal budaya K-pop atau drama Korea. Apa kalau enggak jungkir balik namanya ini. Nah, jadi dicabut zaman nubuwah diganti zaman khilafah. Saking pentingnya itu khilafah sampai jasad Rasulullah, jenazah Nabi itu enggak cepat dikubur. Kan Rasulullah wafat hari Senin itu. Meninggal hari Senin, dikubur Selasa menjelang Rabu dini hari. Berarti sekitar 2 hari jenazah Rasulullah itu nggak cepat dikebumikan. Kenapa? Padahal para sahabat tahu betapa utamanya menyegerakan mengubur jenazah itu. Tapi kenapa sampai 2 hari jasad Rasulullah nggak cepat dikubur? Karena ada satu urusan yang belum selesai. Apa? Mengangkat khilafah, mengangkat khalifah. Penting khalifah, bukan K-pop, khalifah. Maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq, baru dikubur itu makamnya Rasulullah Selasa menjelang Rabu. Beberapa artikel yang saya baca, yang memakamkan jasad Rasulullah itu cuma 5 orang, yaitu keluarganya Bani Hashim. Pak, yang nguburkan Nabi Muhammad itu cuma 5 orang, kekasih Allah. Jadi kalau di TV ada ustadz, ada artis yang ngubur sampai jutaan,
Itu belum jaminan. Rasulullah cuma 5 orang. Hidup ini serba relatif, nggak ada yang hakiki kecuali Allah. Abu Bakar Siddiq memimpin selama 2 tahun. Terus Abu Bakar Siddiq wafat, diganti Umar bin Khattab, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun Umar bin Khattab memimpin, menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, menjadi khalifah. Banyak sekali kisah-kisah waktu zaman Umar bin Khattab ini. Dan selama Umar bin Khattab menjadi presiden, 2/3 benua dikuasai oleh Islam. 2/3 dunia ini. Jaya Islamnya, adil makmur, gak ada pajak, gak ada denda, gak ada riba, dan gak ada BPJS. Nah, waktu itu gak ada BPJS. Bahkan sama-sama kita tahu ada gubernur, bukan Ahok, bukan, nggak ada Ahok. Gubernur Mesir namanya Amr bin As waktu itu gusur rumahnya orang Yahudi, kecil rumahnya, digusur untuk pelebaran istana, pelebaran masjid. Orang Yahudi ini sakit hati, kecewa sama gubernur itu, Amr bin As itu. Maka jalanlah ke Madinah menemui presiden namanya Umar bin Khattab. Sampai di sana dikasih tulang, kan begitu kan? Dikerat set sama pedang itu. Nih, kasihkan sama gubernur. Singkat cerita, begitu dikasihkan sama gubernur Amr bin As, ketakutan gubernurnya, dikembalikan tanahnya. Itu khilafah, itu khalifah, adil. Bukan republik, bukan demokrasi, tapi khilafah, tapi khalifah. Pernah ada. Bahkan satu riwayat, siapa? Umar bin Abdul Aziz ya, atau Umar bin Khattab, saya lupa itu. Ada tamu, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam. Kamu datang ke sini urusan pribadi atau urusan negara?" "Saya urusan pribadi, wahai Amirul Mukminin." "Oh ya sudah, duduk." Terus lampunya dimatikan, teng, lampu minyak dimatikan, gelap. Tamunya heran, "Loh, kenapa dimatikan?" Dijawab sama presidennya, "Lah, kamu kan urusan pribadi. Ini kan lampu ini kan milik negara." "Ya sudah, ayo ngobrol pribadi." Coba. Itulah khilafah. Enggak sekarang ini istana dijadikan markasnya buzzer, influencer, cebonger, kodoker. Tidak bisa, saudaraku. Nah, itulah khilafah, gitu ya. Itu pernah ada, pernah jaya. Terus apa lagi? Umar bin Khattab ya, 10 tahun. Terus diganti khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, kurang lebih 12 tahun beliau memimpin. Oh, tambah makmur lagi. Bahkan sampai sekarang asetnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada itu. Apa? Oh, ada hotel, ada sumur sampai sekarang tuh. Utsman bin Affan 12 tahun. Terus kemudian yang keempat ya, berapa tadi? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, yang ketiga, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini kurang lebih 6 tahun. Sayyidina Ali ini memimpin jadi presiden itu 6 tahun. Baru setelah itu diganti putranya yang namanya Hasan itu 6 bulan. Gitu. Nah, setelah selesai masa khalifah, kekhalifahan dicabut sama Allah, diganti fase yang ketiga, yaitu mulkan adon, penguasa yang menggigit. Nah, saya nggak usah bahas masalah mulkan adon ini. Mulkan adon selesai, terus kemudian mulkan adon dicabut sama Allah. Nah, sekarang ini kita hidup di fase yang keempat sekarang ini. Apa? Mulkan Jabariyah, penguasa yang diktator, penguasa yang dolim. Ini hanya gara-gara begitu dipenjara, pensempit, diisi 12 orang, sholat di WC, bahkan gak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Apa kalau gak diktator namanya?
Saya katakan diktator karena sementara maling rakyat bebas, maling uang rakyat bebas, gembong narkoba lolos. Itu yang namanya mulkan Jabariyah. Nggak pernah makan uang BPJS, nggak pernah makan uang jalan tol, nggak pernah makan uang reklamasi, di penjara, nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Apa kalau bukan laknatullah namanya? Gitu loh saudaraku. Kita hidup di zaman yang mulkan Jabariyah. Ada orang punya rumah SHM, belum dibayar, belum dilunasi, digusur. Nah, gini ya. Maka Rasulullah pernah bersabda, akan tiba kepada manusia 1 tahun yang penuh tipu daya, yaitu pendusta dipercaya, sementara yang jujur tidak dipercaya, gitu loh ya. Yang pengkhianat dikasih amanah, justru yang amanah itu yang dikhianati. Nah, tahun-tahun itulah para ruwaibidah bicara. Sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah itu orang-orang yang ngomong bukan pada makomnya, ngomong salah-salah. Ya contohnya tadi itu, ulama mengenalkan budaya K-pop. Padahal K-pop itu tugasnya Menteri Pariwisata lah kurang lebihnya, bukan tugasnya ulama. Jungkir balik sekarang ini. Kita hidup di zaman, kalau bahasa saya ruwaibidah itu ya buzzer itu, kalau bahasa saya itu. Kalau menurut saya buzzer itu. Sabar ya Ustadz ya, sabar. Diganti sama Allah nanti. Kita lihat nanti waktu yang menjawab. Dikira selesai 12 orang di penjara dengan seperti binatang gitu. Atau coba sekarang sambil dilihat coba. Polisi yang dulu nangkap Anda, jaksa hakim yang dulu ngetok vonis Anda, coba lihat sekarang. Jangan-jangan sudah stroke. Coba lihat. Jangan-jangan sudah impoten, lemah syahwat. Kan nggak tahu. Jangan-jangan anaknya sudah narkoba. Jangan-jangan istrinya sudah selingkuh sama supirnya. Azab. Jangan remehkan saudaraku. Allah itu teliti, adil Allah itu. Masya Allah. Takbir. Jadi kita hidup di zaman mulkan Jabarian. Sabar ya. Sabar. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Enggak apa-apa. Serahkan kepada Allah semuanya. Ini saya punya catatan ini. Selama mulkan Jabarian ini berkuasa, ini yang baru saya ingat ini. Tadi di mobil saya catat. Dan ini baru yang sebatas syariat. Jadi selama mulkan Jabarian ini, nanti kalau kurang ingatkan ya. Ini hasil catatan saya ini. Betapa hancurnya negeri yang kita cintai ini. Moralnya, sistemnya, peradabannya, hukumnya, budayanya, nilai-nilai luhurnya hancur semua selama 2 rezim 2 periode ini. Salah satu contoh ini dari sisi syariat, hasil yang saya catat ini. Pertama, sholat jenazah pakai ruku ada di rezim ini. Sholat jenazah itu kan harusnya nggak ada rukuknya. Nah di sini ada sholat jenazah pakai ruku. Cari mazhab yang mana nggak ada, hanya ada di mazhab rezim ini, mulkan Jabarian. Lihat nggak videonya sholat jenazah pakai ruku? Lihat nggak? Ada kan videonya? Kena COVID di kuburan gitu Pak. Jadi sholatnya di kuburan gitu, pakai baju apa namanya itu? Nah, baju APD itulah ya, astronot. Itu pakai ruku. Itu pertanda bahwa dia nggak ahlinya gitu loh, nggak ngerti hukum syariat tapi makso gitu loh, nggak bisa baca Al-Fatihah maksa jadi imam gitu loh maksudnya, gitu. Yang pertama. Yang kedua, ngubur manusia kayak binatang. Ada videonya kemarin. Jadi ngubur manusia itu dilempar gini.
Itu ada di Mulkan Jabariyah yang sekarang ini. Makanya sebentar lagi ini akan dihancurkan sama Allah, akan diganti dengan makhluk yang baru. Yang ketiga, apa ini? Ini hasil catatan saya. Jenazah wanita dimandikan bukan mahram. Ada wanita mati dimandikan 4 orang laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan non muslim. Ada di rezim ini. Siantar sini. Ini sudah astagfirullahaladzim, nggak ada akal saya sudah. Dolim. Kalau saya jadi suaminya tak bunuh 4-4-nya itu, tak apa-apa masuk penjara. Kalau saya jadi suaminya tak bunuh 4-4-nya itu, nggak apa-apa di penjara. Umpama ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ini menggambarkan betapa selesai urusan peradaban manusia ini. Istriku, jenazah istriku dimandikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, tidak dalam kondisi darurat, non muslim lagi. Kalau saya jadi suaminya tak bunuh 4-4-nya itu. Kembangkan. Naudzubillah min dzalik. Gimana kalau istrimu yang dimandikan bukan mahram? Mana? Mahram bukan muhrim. Ini jangan-jangan salah paham. Muhrim sama mahram itu beda. Hati-hati, muhrim ini sering di masyarakat ini salah ya. Laki-laki sama perempuan pacaran, boncengan yang belum nikah itu kadang-kadang dimarahi. Enggak boleh, bukan muhrim gitu ya. Salah Pak. Muhrim itu adalah subjek yang menunjukkan orang yang sedang memakai ihram. Muhrim itu enggak ada hubungannya sama laki-laki perempuan. Muhrim itu ihram, baju ihram. Orang yang mau umroh, mau haji, masuk ke rukun yang pertama namanya miqat, niat, baru dia pakai baju ihram, nah itu namanya muhrim. Catat itu. Jadi kalau ada laki-laki sama perempuan belum nikah, kalau mau dinasehati, dosa, bukan muhrim, bukan begitu ya, bukan mahram yang benar. Nah, diingat-ingat. Muhrim itu adalah kata subjek yang menunjukkan orang yang sedang berikhram. Itu namanya muhrim. Kalau mahram itu adalah wanita yang tidak boleh dinikahi, baik selamanya atau sementara, karena satu nasab, satu persusuan dan lain sebagainya. Itu panjang nanti babnya, itu bab fikihnya panjang. Intinya kurang lebih begitu. Itu namanya mahram. Jadi kalau laki-laki non muslim memandikan wanita yang bukan istrinya itu bukan mahram, itu dosa. Dan itu tidak ada kecuali di zaman Mulkan Jabariyah ini. Makanya bentengi keluargamu, bentengi anakmu, jaga istrimu. Ini zaman ini sudah dajjal, ini sudah. Marah saya. Ada videonya itu. Ya Allah. Terus yang ketiga, yang keempat, ini yang saya catat. Di rezim ini, di Mulkan Jabariyah ini ada anjing masuk masjid. Dan katanya stres orangnya yang bawa anjing itu. Tapi bisa main HP, bisa nyetir mobil, lah gitu loh. Jadi di Mulkan Jabariyah yang sekarang ini, kalau ada orang melecehkan agama Islam, itu ujung-ujungnya stres, gila, gangguan jiwa. Betul? Masya Allah. Ada anjing masuk masjid. Masih ingat? Di mana? Di Depok atau di Jakarta atau di mana waktu itu? Ya daerah sana lah ya. Terus kemudian ada masjid dirusak, ustadz dibunuh. Di Mulkan Jabariyah di rezim ini ada masjid dirusak, musola dibakar, digusur, ustadz dibacok, ya ustadz ditusuk. Nah, itu ada di
rezim ini, ada di Mulkan Jabarian yang sekarang ini, dan anehnya 99% rata-rata gangguan jiwa. Gitu. Ya, kita heran aja. Kan di ukuran ulama itu apa? Ukuran ulama itu apa? Ini jangan-jangan bak pisau ini. Masya Allah, subhanallah. Sampai di mana tadi? Pisau ya? Iya, sebentar Bu ya. Ini belum ceramah. Saya masih mau mukadimah ini. Ceramahnya nanti ya. Sampai mana tadi? Jadi kalau nyerang, nah, Ahok, tahu Ahok sama Haritanu itu kan pernah pakai peci begini, pakai sorban hijau, masuk pesantren. Tola'al badru alaina, gitu kan, dicium tangannya, itu kan. Itu kan ulama juga lah, anggaplah itu ulama. Kenapa kok orang-orang gila itu kok nggak nyerang orang dua itu gitu ya? Heran saya, kok nggak nyerang Menak gitu kan? Menak kan selalu nuduh orang Islam. Kok yang diserang kok Syekh Ali Jabir? Itu kan orang-orang yang lurus-lurus yang tidak pernah makan uang jalan tol itu. Rata-rata orang yang amar ma'ruf nahi munkar, kok itu yang diserang? Ya sudah, nggak apa-apa, serahkan kepada Allah nanti ya. Kemudian Quran dan Injil sama ada di rezim ini. Agama Islam sama Kristen itu sama, Quran dan Injil itu sama. Nah, itu ada di rezim ini. Padahal menurut saya Quran dan Injil jelas nggak sama, jauh beda Pak. Kalau Injil itu Trinitas, kalau Quran itu Qul huwallahu ahad, beda. Tauhidnya beda, agamanya beda. Tapi di rezim ini ada ulama yang mengeluarkan fatwa Quran dan Injil, Islam dan Kristen sama, dan itu diamini oleh banyak orang, diamini oleh Mulkan Jabarian, oleh penguasa sekarang ini, dapat panggung oleh penguasa ini. Hati-hati saudaraku. Saya tanya, ayo jujur, nggak usah pro saya. Quran dan Injil sama apa enggak? Acungkan pisau di leher saya untuk bilang sama itu. Saya lebih baik mati daripada mengakui Quran dan Injil itu sama. Tidak bisa, beda. Bagaimana konsepnya Gus Nur? Lakum dinukum waliyadin. Tak hormati, tapi nggak sama. Saya punya cara tersendiri dalam bertoleransi, Bu. Saya tanya ini, kalau ada tetanggamu non muslim, Kristen ya, istrinya hamil, mau pinjam mobilmu, mau dibawa ke rumah sakit, boleh ndak? Itu namanya toleransi. Kalau ada tetanggamu Kristen nggak punya beras dimakan, minta beras kepadamu, dikasih ndak? Itulah toleransi. Saya orang Kristen umpama, Gus Nur, saya mau ke kota, ada keperluan penting, saya butuh mobil Gus, pinjam mobilnya Gus Nur. Padahal hari ini saya juga butuh mobil, tapi karena yang minjem non muslim dan dia sangat penting, aku ngalah. Oke, pakai mobilku, aku yang ngalah. Bila perlu tak penuhi bensinnya, tak kasih sopirnya, berangkat, yang penting urusanmu selesai. Begitu dia berangkat, diam-diam saya rental mobil. Mobil pribadiku tak pinjamkan, saya ngalah nyewa mobil. Itu toleransi. Itu cara beragamaku. Ayo, apalagi? Anakmu perempuan mau menikah dengan laki-laki non muslim, tidak boleh, harus Islam dulu baru boleh. Jelas. Gus Nur, saya Kristen, saya mau misa di masjid, boleh enggak? Enggak. Kamu sudah punya gereja.
Itu toleransi tegas, Pak. Ayo, lakum dinukum waliyatin, bukan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan di gereja. Ya Nabi salam alaika, ada sinterklas joget. Ini gimana coba? Tahu sinterklas? Itu yang pakai baju ada topinya itu joget sambil diselingi sholawat. Ini namanya kebablasan. Ilahilas tulil firdaus si ahla, dinyanyikan di gereja, di acara misa. Memang musik tidak ada agamanya, semua musik suci lah. Tetapi kan ada estetika. Contoh ini, sallallahu ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Ahmada, an-nabi sallu alaik. Sholli, sholla, sollu itu khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di rezim ini, di Mulkan Jabariyah yang sekarang ini, sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi, sallallahu, ada enggak? Gila enggak? Ngeri sekarang ini, Pak. Ini bukan menebar kebencian. Gini kok nebar kebencian. Jadi gitu, toleransi itu jelas. Saya kalau toleransi, intinya gini, toleransi itu gini. Di sini ada non muslim enggak? Ada. Nah, toleransi itu begini. Selama di ranah hablum minan nas, silahkan tanpa batas. Bila perlu dia menumpang tidur di rumahmu boleh. Yang penting di teras tidurnya atau di ruang tamu, jangan di kamarmu. Gitu loh, Pak. Rumahku penuh, agamaku Hindu, agamaku Kristen, aku tersesat, mau cari hotel nggak punya duit, boleh nggak numpang tidur di rumahmu? Boleh, silahkan, masya Allah. Kita muliakan semulia-mulianya. Bila perlu kita kasih makan ayam, kepiting, kerapu, kakap, kita mewahkan. Sementara kita makan tempe nggak apa-apa. Yang penting tamu kita mulia. Bisa dipahami? Apalagi lakum dinukum waliyatin. Bisa diterima enggak? Kalau belum bisa terima boleh diskusi sama saya. Kan ayatnya jelas, asbabun nuzulnya jelas. Nabi Muhammad ditawari harta tahta wanita, disuruh diem, gak usah ceramah, gak usah nyebarkan dakwah Islam. Tapi kan Nabi Muhammad gak mau. Jangankan harta tahta wanita, rembulan di tangan kananku, matahari tangan kiriku, mama ya. Rembulan di tangan kananku, kalau untuk menghentikan dakwahku gak bisa. Ini dari Allah. Maka orang-orang Yahudi akhirnya begini, ya sudah, kalau nggak mau harta, nggak mau tahta, nggak mau wanita, ya sudah. Kalau gitu bagaimana kalau toleransi? Ya, aku ibadah di Ka'bahmu, kamu ibadah di berhalaku, kan gitu kurang lebihnya. Nabi Muhammad diam sejenak, maka turunlah ayat ini. Kul, katakan hai Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Ayat ini ditutup lakum dinukum waliyadin. Jelas saudaraku, enggak ada Islam Kristen sama itu. Kalau Islam Kristen sama ya udah silahkan, enggak apa-apa. Jadi kalau hari Minggu Anda datang ke gereja, haleluya, silahkan, mau, berani? Katanya sama. Kalau saya naudzubillah min dzalik, jelas
Oke ya, saya percepat. Apa tadi itu? Masjid dirusak, ustadz dibunuh, dan rata-rata orang gila. Quran dan Injil sama. Terus Kristen, Islam dan Kristen sama. Apa ini? Sholawat kepada makhluk selain Nabi ada di sini ya. Tadi itu sallallahu ala Nahdlatul Ulama, sallallahu ala Banser, itu kan ya. Itu ada di rezim ini. Kemudian sholawat di depan Sinterklas ada, sholawat di depan pura ada ya. Terus kemudian dana haji dan zakat dan lain-lain itu tidak tahu kemana, itu baru ada di Mulkan Jabarian ini, rezim ini. Ini yang menyangkut ranah syariat Pak, belum yang menyangkut ranah hukum. Udah gak usah bahas itu, wah habis waktunya nanti. Ya tadi itu, maling duit rakyat bebas, amar ma'ruf masuk penjara, diperlakukan seperti anjing. Tak kasih tugas Ustadz ya, sambil diintip polisinya, jaksanya, hakimnya yang membuat Anda di penjara, intip. Imanku mengatakan mereka sudah dihancurkan sama Allah hidupnya kalau nggak taubat. Berapa di penjara? 11 tahun, 11 bulan? 8 bulan. Selama 8 bulan apa enggak nangis istrinya? Gimana makan istrinya? Berapa banyak air mata istrinya yang keluar? Belum kehormatannya. Apa Allah tinggal diam itu? Jangan dikira. Nah kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Bersama kita